Nama aku Sinta Nura. Jadi hari ini itu aku mau menceritakan misteri yang sedang diperbincangkan oleh banyak para netizen. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, di sini aku mau menceritakan misteri hilangnya Gibran, anak berusia 14 tahun hilang di Gunung Guntur selama 6 hari. Nah geng, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah. Dan jangan lupa juga kalian aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video yang baru update. Ya udah geng, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Nah, jadi geng, ceritanya itu beberapa minggu yang lalu sangat dihebohkan dengan kabar hilangnya pendaki yang bernama Gibran berusia 14 tahun yang menghilang misterius di Gunung Guntur. Aneh banget ya geng, kok bisa hilang dengan cara yang misterius gitu. Kalian penasaran misteriusnya itu seperti apa? Jadi gini ceritanya. Jadi pada tanggal 18 September kemarin, Gibran ini mau naik ke Gunung Guntur yang ada di Garut bersama 13 temannya. Nah, temannya ini ia kenal di media sosial dan ia mendaki bersama 13 orang yang ia baru kenal. Karena Gibran ini mendaki gunung dengan cara open trip. Akhirnya Gibran dan temannya ini bersiap-siap untuk mendaki ke Gunung Guntur melalui jalur Citiis. Nah, setelah rombongan 13 orang, 14 bersama Gibran, berjam-jam mendaki ke Gunung Guntur melalui jalur Citiis, akhirnya Gibran dan ke-13 temannya itu sampai di pos 3. Gibran dan timnya sampai di pos 3 itu pukul 5 sore. Karena hari mulai sore, akhirnya tim pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3. Untuk melanjutkan summit, tim pun merencanakan untuk naik gunung lagi atau melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Nah, setelah tim mendirikan tenda, semua berjalan dengan normal dan tidak ada tanda-tanda atau kejadian yang mencurigakan akan terjadi. Sampai akhirnya tim pun beristirahat sampai jam 4 subuh. Tim tersebut pun merencanakan untuk summit jam 4 subuh ke puncak Gunung Guntur. Tapi Gibran ini memilih untuk tidak ikut summit ke puncak gunung. Ia memilih untuk melanjutkan tidurnya kembali. Mungkin Gibran ini capek atau mungkin ia pernah ke Gunung Guntur, jadi ia memutuskan untuk tidur aja di tenda gitu. Karena mungkin kecapean atau gimana, Gibran ini saat dibangunkan oleh teman-temannya, Gibran ini tidak bangun sama sekali. Sampai pada akhirnya timnya pun berasumsi bahwa Gibran ini tidak akan ikut summit ke puncak gunung. Akhirnya ke-13 temannya ini meninggalkan Gibran di dalam tenda dan melanjutkan untuk summit. Nah, setelah ke-13 temannya ini turun, ke-13 temannya ini akhirnya sampai di tenda pada pukul 8 pagi. Dan pada akhirnya tim ini terheran-heran karena ke-13 orang ini tidak menemukan adanya Gibran di dalam tenda. Dan akhirnya tim pun mencari Gibran sampai sore hari. Tetapi hasilnya nihil dan tidak ditemukan. Sampai akhirnya ke-13 orang ini memutuskan untuk melapor ke pos penjagaan di base camp. Sehingga tim pun dibantu oleh petugas untuk mencari Gibran sampai malam hari. Tetapi ya, hasilnya tetap nihil dan tidak ditemukan. Karenanya di hari Senin tim SAR pun dikerahkan untuk mencari Gibran. Dibantu juga oleh TNI Polri dan beberapa relawan seperti masyarakat dan para pendaki lainnya. Nah, karena kebetulan di hari tersebut cuaca sangat tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras, akhirnya pencarian pun dihentikan sementara karena ada kendala cuaca. Besoknya di hari Selasa, pencarian pun dilakukan kembali dengan tim pencarian yang cukup banyak. Namun, lagi-lagi pencarian Gibran ini nihil dan tidak ada tanda-tanda ditemukannya Gibran. Besoknya lagi di hari Rabu tanggal 22 September, tim SAR pun mengerahkan 100 orang relawan untuk mencari Gibran. Banyak banget ya geng, ya semoga di hari itu Gibran ditemukan. Tapi ya lagi-lagi hari tersebut dengan kondisi relawan 100 orang mencari Gibran, tetap saja Gibran nihil dan tidak ditemukan.
Karena pencarian nihil dan tidak ditemukan, akhirnya jarak pencarian pun diperluas lagi menjadi 1,5 km dari tempat terakhir Gibran menghilang. Akhirnya setelah lama pencarian, sampailah di hari Jumat. Tim SAR pun mengerahkan lagi pasukannya untuk mencari Gibran dari pagi hingga sore hari. Dan pada akhirnya di hari Jumat, Gibran bisa ditemukan. Gibran ditemukan di salah satu curug yang ada di Gunung Guntur. Nah, curug tersebut dinamai sebagai Curug Cikoneng. Nah, Gibran ini ditemukan oleh salah satu kuncen Gunung Guntur yang bernama Bapak Adeleji. Tapi anehnya Gibran ini ditemukan di Curug Cikoneng dengan jarak yang tidak jauh dari pos 3. Hanya berjarak 750 meter dari pos 3. Nah, kondisi Gibran kala itu baik-baik saja. Cuman sedikit ada luka di kakinya Gibran karena dia bercerita sempat jatuh. Di saat Gibran ditanya kenapa bisa hilang, dan jawaban dari Gibran itu sendiri aneh banget guys. Kenapa bisa aneh? Penasaran kan? Jadi gini geng, ya setelah Gibran ditinggal oleh rombongannya, Gibran ini kan keadaannya lagi tidur tuh di tenda. Dan menurut cerita teman-temannya Gibran ini tidak bisa dibangunkan saat timnya mau summit ke puncak gunung. Dan timnya pun membangunkan Gibran sekuat tenaga, ya mungkin ya gimana caranya Gibran supaya bangun, tapi Gibran ini tetap tidak bangun-bangun juga. Tapi kala itu Gibran pun merasa tidak ada yang membangunkan dia sama sekali. Tapi dari cerita Gibran ini kan lagi tidur. Tiba-tiba saat membuka mata, Gibran ini sudah berada di curug. Entah berantah, dia pun tidak tahu dia lagi ada di mana. Aneh banget kan, yang posisinya dia lagi tidur, tiba-tiba dia udah ada di tenda. Kalau misalkan menurut logika, dia tuh nggak bisa di apa ya? Kalau misalkan bisa nyambung dengan ceritanya Gibran, mungkin Gibran ini kalau logikanya mungkin Gibran ini ngigo kah gitu kan, tiba-tiba yang jalan sleepwalking gitu kan, jalan yang sampai sadar-sadar udah ada di curug gitu. Karena itu juga sering terjadi di saat orang lagi tidur tiba-tiba dia udah ada di mana gitu, karena dia itu ngelindur gitu, ngigonya sambil jalan. Tapi itu balik lagi, apakah dia memang dibawa oleh makhluk gaib atau memang dia ngigo gitu. Tapi entahlah apa yang terjadi kepada Gibran, kita nggak tahu. Nah, saat ia sampai di curug, saat ia membuka mata, Gibran ini langsung terpesona dengan jernihnya air curug tersebut. Keadaannya itu dengan curug yang sangat jernih, dengan langit yang sangat terang. Pokoknya bagus banget deh gitu, adem banget gitu. Coba aja kalau misalkan kalian ke curug, lihat air yang sangat jernih dengan kondisi langit yang sangat terang gitu. Itu pokoknya adem banget gitu guys. Nah, balik lagi ke cerita awal, kan Gibran ini hilang selama 6 hari. Tapi yang dirasakan Gibran ini, dia tidak pernah merasakan pergantian hari gitu. Jadi nggak ada malam hari. Jadi langit itu tetap terang sampai ia ditemukan. Dari pertama ia hilang sampai ia ditemukan itu belum pernah ada langit berganti menjadi gelap gitu. Jadi tetap terang aja. Dan Gibran pun merasa kalau dia itu nggak hilang gitu, dia cuman ada di tempat itu hanya beberapa jam saja gitu. Tapi kan pada kenyataannya Gibran ini sudah hilang selama 6 hari. Tapi yang Gibran rasakan, dia hanya baru beberapa jam di curug tersebut. Dan Gibran juga bertahan selama berjam-jam yang ia rasakan itu hanya dengan cara meminum air curug yang jernih tersebut. Tapi ya kalau misalkan di kenyataannya Gibran ini sudah hilang 6 hari dan ia mungkin menahan lapar 6 hari juga. Tapi dia tidak merasakan hal itu. Ya kayak orang-orang biasanya gitu, masih bisa menahan kalau misalkan cuman 3 jam doang gitu. Nah, tapi sebenarnya Gibran juga pernah bertemu dengan sosok wanita yang menawarkan ia makan.
dengan hidangan nasi dan juga ikan. Nah, sosok wanita yang dijelaskan oleh Gibran ini, ia bertemu dengan sosok wanita yang berpakaian serba putih dan juga wajahnya tertutup oleh kain putih. Ini deh, kalau misalkan kita pikir lagi gitu. Kalau misalkan kita bertemu dengan sosok tersebut di gunung, kita langsung ngeh nggak sih gitu, langsung ini nggak bener nih, ini bukan manusia gitu, kok aneh banget. Tiba-tiba di atas gunung ketemu dengan wanita yang serba putih dengan keadaan muka yang tertutup juga kain putih. Aneh nggak sih? Langsung ngeh nggak sih, kok ini udah nggak bener gitu. Entah apa yang ada di pikiran Gibran saat itu, entah ada kecurigaan atau tidak Gibran kala itu, yang jelas Gibran tidak memakan makanan yang diberikan oleh wanita tersebut. Ya, untung saja Gibran tidak memakan makanan dari wanita tersebut, karena konon katanya mitos yang beredar, kalau misalkan kita ada di alam gaib dan kita dihidangkan suatu makanan dan kita memakannya, katanya kita akan dibawa ke alam mereka dan tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Jadi ruh kita atau jasad kita, ruh dan jasad kita diambil ke alam gaib dan tidak akan pernah ditemukan. Ya, syukur saja, alhamdulillah Gibran tidak memakan hidangan yang diberikan oleh wanita tersebut. Di Curug itu juga Gibran ini tidak merasakan sendirian, karena dia melihat ada beberapa atau banyak banget orang yang sosok yang menyerupai manusia dengan ya manusia pada umumnya gitu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu. Tapi anehnya Gibran ini melihat semua sosok atau makhluk yang ada di tempat tersebut itu berpakaian serba putih. Nah, lagi-lagi kalau misalkan kita yang merasakan itu menjadi sesuatu yang aneh nggak sih? Sesuatu yang mencurigakan, apakah ini manusia gitu? Bertemu dengan satu sosok yang berpenampilan aneh pun kita langsung ngeh gitu, kalau ini sudah tidak baik-baik aja gitu. Apalagi Gibran bertemu dengan sosok-sosok yang sangat banyak seperti ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak di Curug tersebut dengan pakaian serba putih. Dan anehnya lagi, Gibran lagi-lagi tidak ada berprasangka aneh apapun gitu. Jadi tetap kalem aja, santuy gitu. Keren banget buat Gibran. Kalau kita mungkin udah panik banget, udah ketakutan banget kayaknya. Tapi lagi-lagi Gibran tidak merasa dia itu hilang. Tapi ada keanehan lagi bahwa Gibran ini saat berada di Curug tersebut, Gibran tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Mulutnya itu kayak kekunci aja gitu, jadi dia nggak bisa ngomong apapun. Itu dari kejadian Gibran itu ada 3-4 keanehan. Yang pertama dia itu dari tenda tiba-tiba udah ada di Curug. Itu yang pertama. Gibran masih tetap nggak curiga. Yang kedua, dia didatangi oleh sosok wanita yang memakai baju putih dengan wajah yang tertutup kain putih dan memberikan makanan kepada Gibran. Itu keanehan yang kedua. Lalu keanehan yang ketiga, dia bertemu dengan makhluk-makhluk atau orang-orang yang ia sangka itu manusia, itu berpakaian serba putih di Curug, di atas gunung, bayangkan. Itu keanehan yang ketiga. Dan keanehan yang keempat, itu dia tidak bisa berbicara atau dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Yaps. Itu udah ada 4 keanehan loh. Tapi ya Gibran tidak curiga dengan apapun. Nah, kan Gibran ini berada di tempat yang tidak jauh dari pos 3, dan katanya tim SAR pun pernah mencari Gibran ke tempat tersebut atau Curug Cikoneng dengan keadaan banyak sekali manusia yang sedang mencari Gibran dengan teriakan-teriakan, dengan berbagai cara tim SAR mencari Gibran gitu. Dan anehnya tim SAR tidak menemukan Gibran sama sekali di Curug tersebut. Dan pada saat pencarian, otomatis orang-orang itu pada teriakin nama Gibran, Gibran, Gibran gitu. Semua orang meneriaki nama Gibran, tapi nggak ada sautan apapun.
Tim SAR dan relawan sebanyak itu meneriaki Gibran dan tidak melihat Gibran ada di tempat tersebut. Nah, suatu ketika kenapa Gibran bisa ditemukan? Alhamdulillah banget Gibran ini mendengar suara azan di curug tersebut. Syukur alhamdulillah banget, itu pertolongan dari Allah. Mungkin sudah takdirnya Gibran untuk ditemukan dan juga selamat dan dikembalikan oleh makhluk-makhluk tersebut. Gibran itu bisa ditemukan. Gibran ini ditemukan dengan posisi yang lagi duduk santuy di pinggir curug Cikoneng. Santuy banget, karena ya memang itu tadi, di Gibran ini hanya penyangka bahwa dia itu tidak hilang. Dia hanya baru beberapa jam di curug tersebut, jadi ya fine-fine aja, aku gak kenapa-napa gitu. Menurut cerita yang Gibran berikan, Gibran ini setelah mendengar suara azan, Gibran ini mendengar suara dari kuncen dari Bapak Kuncen Gunung Guntur tersebut, yaitu Bapak Ade Leji ini gitu. Di saat Bapak Kuncen ini memanggil nama Gibran, Gibran itu langsung mendengar suara Bapak Kuncen ini gitu. Dari berbagai banyak suara yang dilontarkan oleh banyak relawan, tim SAR, Polri, dan lain-lain, Gibran tidak mendengar kecuali suara Bapak Kuncen ini setelah Gibran mendengar azan. Nah, setelah itu Gibran pun langsung menyauti panggilan dari Bapak Kuncen ini, yang sampai akhirnya gara-gara Bapak Kuncen ini meneriaki nama Gibran, akhirnya Gibran pun bisa ditemukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa Gibran ini masuk ke dunia goib, atau banyak juga kabar kalau Gibran ini ya telah masuk ke dunia goib atau alam gaib. Karena pada kenyataan Gibran ini sudah hilang 6 hari, tapi Gibran merasa bahwa dia itu tidak hilang. Dan dia merasa bahwa dia itu di tempat atau di curug Cikoneng ini baru beberapa jam saja. Ya, apalagi kalau bukan masuk ke alam gaib, bener nggak? Di saat di curug juga Gibran itu nggak ngerasa situasi yang mencekam gitu, karena dia bertemu dengan orang-orang, kayak ngerasa dia itu nggak sendirian gitu ada di curug itu, karena dia bertemu dengan ya tadi ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Nah, memang curug Cikoneng ini terkenal keangkerannya oleh masyarakat sekitar Garut, karena ada beberapa juga pendaki yang hilang dan ditemukan di curug tersebut. Contohnya seperti Afrizal yang hilang pada bulan Juli 2020 lalu. Dia ditemukan di curug tersebut, tapi Afrizal ini ditemukan 1 hari setelah ia menghilang dan keadaannya dia sedang tidak menggunakan busana apapun. Entahlah misteri apa yang ada di curug tersebut, kita tidak pernah tahu kebenarannya seperti apa. Yang jelas ini kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. Oke guys, mungkin segitu aja cerita dari Gibran, anak 14 tahun yang hilang di Gunung Guntur. Mungkin segitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa kalian share ke sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian juga bisa tahu tentang cerita dari Gibran ini. So, sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Bye-bye.